Di tengah malam yang sunyi, Nabila duduk terpaku di meja makan, menatap ponselnya yang kosong. Pesan terakhir dari Raka, pacarnya yang telah bersama selama 2 tahun, masih tertulis jelas di layar. Aku minta maaf, aku sudah tidak bisa melanjutkan hubungan ini. Aku jatuh cinta pada orang lain. Nabila merasa dunia seolah-olah runtuh dalam sekejap. Namun itu bukan akhir dari cerita ini. Ada seseorang yang selalu ada di sisinya. Seseorang yang diam-diam mencintainya lebih dari sekedar sahabat. Nabila merasa hancur. Hati yang dulu penuh dengan harapan kini dipenuhi dengan kehampaan. Raka, orang yang selama ini dia percayai, ternyata mengkhianatinya dengan cara yang sangat mengejutkan. Selama 2 tahun hubungan mereka, Nabila merasa segala yang mereka bangun bersama adalah kenyataan yang tak tergoyahkan. Namun kenyataan itu berubah dalam 1 detik saat Raka mengirimkan pesan itu. Rasa sakit itu bukan hanya karena pengkhianatan, tetapi karena rasa terbuangnya cinta yang selama ini dia berikan. Setiap kenangan indah, setiap momen yang mereka lalui bersama, kini terasa seperti kebohongan di tengah kebingungan. Nabila mencoba menghubungi Raka, berharap ada penjelasan atau alasan yang bisa menenangkan hatinya. Namun Raka hanya memberikan kata-kata kosong yang semakin menambah luka. Dia merasa seolah-olah dunia berhenti berputar. Di saat itulah muncul sosok yang selalu ada untuknya, Dimas, sahabat baiknya sejak kecil. Dimas yang selalu menemani Nabila saat senang dan susah, selalu hadir tanpa diminta. Meski Nabila tak pernah menyadari perasaan Dimas, yang lebih dari sekedar sahabat, Dimas tetap ada di sampingnya, menuntun Nabila melewati masa-masa kelam. Dimas tahu betul bagaimana rasanya patah hati, meskipun dirinya juga merasakan kesedihan karena melihat sahabatnya terluka. Dia tidak pernah membiarkan Nabila merasa sendirian. Setiap hari Dimas mengajak Nabila untuk melakukan hal kecil yang bisa mengalihkan pikirannya. Mereka pergi ke tempat-tempat yang biasa mereka kunjungi, makan di warung tenda yang mereka suka, atau sekedar berjalan-jalan di taman sambil berbicara tentang hal-hal ringan. Nabila merasa sedikit lebih baik, meskipun hatinya masih kosong, namun ada satu hal yang mulai terasa berbeda. Setiap kali Dimas memeluknya untuk memberikan kenyamanan, setiap kali Dimas memberikan kata-kata penghibur yang lembut, ada perasaan yang tumbuh di dalam diri Nabila. Dia tidak tahu pasti apa itu, tetapi ada sesuatu yang lebih dari sekedar persahabatan. Namun dia takut menghadapinya. Dia takut untuk membuka hatinya lagi setelah terluka begitu dalam. Suatu malam Nabila duduk termenung di balkon rumah. Keheningan malam hanya dipecahkan oleh suara angin yang berhembus pelan. Dimas yang selalu tahu kapan waktunya untuk mendekat, duduk di samping Nabila. Hanya ada keheningan di antara mereka. Namun itu adalah keheningan yang penuh dengan pengertian. Nabila, aku tahu ini sulit, tapi kamu tidak sendirian. Aku di sini dan aku akan selalu ada untukmu, kata Dimas dengan suara yang penuh empati. Nabila hanya bisa mengangguk, tak mampu berkata apa-apa. Perasaan itu semakin kuat di dalam dadanya, meskipun dia masih mencoba untuk menahannya. Namun meskipun Dimas terus berada di sisi Nabila, ada satu momen yang membuatnya terpuruk lagi. Saat sedang makan malam bersama, Nabila secara tidak sengaja melihat Raka di restoran yang sama, tertawa bahagia dengan wanita lain. Tubuh Nabila seakan kaku, wajahnya pucat, dan hatinya seperti terhempas kembali ke dalam jurang yang dalam. Dia tidak bisa menahan air mata yang mulai mengalir di pipinya. Dia memegang tangan Nabila dengan lembut, mencoba menenangkannya. Nabila, jangan lihat itu. Kita di sini menikmati malam ini. Aku ada di sini untuk kamu, kata Dimas dengan suara yang penuh ketegasan namun lembut. Nabila menatap Dimas
tetapi rasa sakit itu masih begitu kuat. Raka, pria yang pernah dia percayai, kini ada di hadapannya, tertawa dengan orang lain, sementara dirinya terpuruk dengan luka yang tak kunjung sembuh. "Kenapa aku masih merasa sakit seperti ini?" bisiknya. "Tapi kamu harus tahu, kamu lebih berharga dari itu semua. Kamu layak mendapatkan cinta yang lebih baik," jawab Dimas dengan penuh pengertian, mengusap air mata Nabila dengan lembut. Beberapa minggu berlalu, dan meskipun Nabila semakin kuat, ada perasaan yang terus tumbuh dalam hatinya. Perasaan itu bukan sekedar rasa terima kasih kepada Dimas yang selalu ada di sisinya, melainkan sebuah perasaan yang jauh lebih dalam. Namun dia merasa bingung. Cinta itu datang begitu tiba-tiba, seperti sesuatu yang terpendam begitu lama, namun baru sekarang muncul ke permukaan. Suatu sore yang cerah, Dimas mengajak Nabila untuk berjalan-jalan di taman dekat rumah mereka. Mereka duduk di bangku taman yang biasa mereka singgahi sejak kecil. Dimas menatap Nabila dengan serius. "Nabila, ada sesuatu yang harus aku katakan padamu. Aku sudah lama ingin mengatakannya, tapi aku takut kamu tidak akan memahaminya." Nabila menatapnya bingung. "Apa maksudmu, Dim?" Dimas menahan nafas, mencoba mengumpulkan keberanian. "Aku sudah lama mencintaimu, Nabila, lebih dari sekedar sahabat. Selama ini aku melihatmu terluka, dan aku hanya bisa diam. Aku ingin kamu tahu, aku ada di sini bukan hanya sebagai sahabat, tapi sebagai seorang yang benar-benar mencintaimu." Nabila terdiam. Semua perasaan yang dia rasakan selama ini, kekosongan, keraguan, dan ketakutan, mendalam sekali. Namun kata-kata Dimas itu menyentuh hatinya. Dia merasa ada sesuatu yang benar-benar berubah dalam dirinya. "Dimas," kata Nabila dengan suara pelan, "aku tidak tahu apa yang harus aku katakan. Aku baru saja terluka sangat dalam. Dan aku takut kalau aku membuka hatiku lagi, aku akan terluka lagi." Dimas tersenyum lembut, menyentuh tangan Nabila dengan penuh kasih. "Aku tidak akan memaksamu, Nabila. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu ada untukmu, tidak peduli apapun yang terjadi." Setelah hari itu, Nabila perlahan mulai menyadari sesuatu yang besar. Cinta yang selama ini dia cari ternyata ada di hadapannya. Dimas bukan hanya sahabat, dia adalah seseorang yang selama ini ada di sisinya, yang selalu menenangkan hatinya ketika dunia terasa runtuh. Di tengah luka dan kekecewaan, Dimas memberikan sebuah cinta yang tulus, yang tidak pernah ia harapkan sebelumnya. Akhirnya Nabila memutuskan untuk membuka hatinya, menerima kenyataan bahwa cinta sejati datang dalam bentuk yang tidak diduga. Dia dan Dimas mulai menjalin hubungan yang lebih dalam, penuh dengan pengertian, dukungan, dan cinta yang tumbuh perlahan tapi pasti. Beberapa bulan kemudian, Nabila dan Dimas akhirnya memutuskan untuk menjalani hubungan mereka. Meskipun perjalanannya mereka penuh dengan keraguan dan ketakutan, mereka berhasil melewati semua itu dengan saling mendukung. Nabila tahu bahwa dia telah menemukan cinta sejati yang selalu ada di sana, bahkan ketika dia tidak menyadarinya. Pesan moral dari kisah ini, kadang cinta sejati datang dari orang-orang paling dekat dengan kita, yang selama ini kita anggap hanya sebagai sahabat. Jangan takut untuk membuka hati setelah terluka, karena di balik setiap luka, ada kesempatan untuk menemukan cinta yang lebih besar dan lebih tulus. Jangan lupa kalau suka video ini kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan pastinya subscribe untuk konten-konten cerita seru berikutnya.